Halo guys, welcome back to Ictus Digital Service. Pada bulan ini kita masih ada dalam tema yang sama, yaitu faithfulness. Untuk video lengkapnya teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Gabriel yang bertema The Commitment. Oh ya teman-teman, aku mau infoin kalau Ictus Community memiliki IDD atau Ictus Daily Diffusion. IDD adalah renungan-renungan yang ditulis oleh mahasiswa S1 Teologi ST Ekumene. Dan juga Ictus Community memiliki IDC atau Ictus Digital Content, yaitu berupa webinar-webinar atau bedah buku. Teman-teman, aku mau infoin kalau nanti tanggal 31 Maret jam 18.00 WIB ada webinar yang bertema LGBT dalam perspektif psikologi klinis. Dan narasumbernya adalah Zoya Amirin. Nah, untuk info lebih lengkapnya, teman-teman boleh cek link di deskripsi di bawah ini. Dan juga teman-teman boleh follow Instagram ictus.community. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom Ictus, gimana kabarnya semuanya? Aku harap kalian semua baik-baik aja dalam lindungan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita siapkan hati teman-teman yuk. Lebih dari dalam hati kami Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan, bimbingan Tuhan, penyertaan yang tiada pernah habisnya bagi setiap kami. Kami mau nyatakan kepada Tuhan, Bapa, Kau setia. Aman bersamamu, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita ulang lagu ini dari pertama.
setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kami boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan hari ini di Iktus Digital Service hari ini kami mau buka hati kami lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan, yang Engkau izinkan hamba-Mu sampaikan dapat berdampak baik dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo Sobat Iktus dimanapun kalian berada. Senang banget boleh ketemu kalian lagi hari ini di Iktus Digital Service. Sekalipun kita berbeda tempat ataupun juga berbeda waktu. Namun hari ini kita akan bahas satu tema yang menarik. Karena memang setiap minggunya Iktus selalu membawakan tema-tema yang menarik, yang menambah wawasan kita, dan juga berkontribusi di dalam hidup kita, agar hidup kita semakin hari semakin lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan dan berdampak bagi sesama kita. Nah, khusus hari ini, kita akan bahas satu tema menarik, tentunya kalian juga udah tahu, ya. Kita akan bahas tentang the commitment. Kita akan bahas tentang komitmen. Kenapa penting komitmen? Sebelum kita bahas sharing ini lebih dalam lagi, lebih baik kita mulai dengan satu kisah yang menarik. Kalian sudah penasaran? Begini kisahnya. Suatu hari ada seorang remaja, ya, yang memiliki cita-cita menjadi seorang pesulap, ya, menjadi seorang pesulap. Namanya Nata. Jadi ketika Nata masuk ke kelas 1 SMP, biasanya anak-anak yang baru masuk ya kelas 1 SMP itu perkenalkan dirinya masing-masing. Ya, satu-satu perkenalkan dirinya sampai satu kesempatan si Nata harus memperkenalkan dirinya. Jadi Nata perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama aku Nata, aku dari Bekasi teman-teman, dan cita-citaku menjadi seorang pesulap. Nah, ketika Nata memperkenalkan dirinya seperti itu, sontak teman-temannya langsung tertawa. Wah, seorang pesulap? Emang hari ini cita-cita jadi seorang pesulap masih baik? Emang masih dicari ya? Gitu kata teman-teman. Dia diejekin, dia dicemooh karena cita-citanya, karena harapannya. Saat itu Nata yang mendengar hal itu langsung sakit hati. Dia kecewa. Kenapa ya teman-teman ngomong kayak gitu ya? Padahal memang dari kecil aku sudah belajar sungguh-sungguh sulap, karena aku memang suka sulap. Aku senang orang-orang lain tuh terhibur karena permainan sulapku. Tapi kenapa mereka ngejekin aku ya? Gitu kata Nata. Tapi memang si Nata gak tenggelam terlalu lama di dalam sakit hatinya. Justru dia bangkit dan dia berkata bahwa suatu saat nanti aku akan menjadi pesulap yang terbaik, yang terkenal, dan teman-temanku akan melihat bahwa aku jadi pesulap yang sesungguhnya. Singkat cerita, dia terus berlatih sulap. Nata selalu berlatih sulap setiap hari. Dia ikut kompetisi-kompetisi sulap. Dia ikut juga perform di kafe-kafe. Nah, suatu hari, suatu ketika dia perform sulapnya di suatu kafe yang cukup terkenal, ada seorang bapak ya melihat Nata perform dan dia sangat kagum, berdecak kagum. Wah, keren banget. Dan setelah dia lihat Nata seperti itu, menampilkan
sulapnya, dia langsung datangin setelah acara. Dia datang ke Nata, dia tanya, "Dek, kamu mau nggak ikut Om ke TV? Kamu tampilin perform sulapmu untuk menghibur masyarakat." Wah, ketika dengar itu Nata langsung, wah mau banget dong, mau banget, ini cita-cita gue dari dulu nih, gitu. Cita-cita dia. Singkat cerita, Nata akhirnya perform. Dan dia diminati oleh banyak orang acara tersebut karena perform Nata yang sangat menarik. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu, dia akhirnya menjadi seorang pesulap yang terkenal. Nah, dari kisah ini, kita mau belajar tentang komitmen, teman-teman. Seringkali yang membuat komitmen kita goyah adalah masalah yang menghimpit kita. Kekhawatiran yang datang di dalam kehidupan kita, sehingga membuat komitmen kita goyah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang komitmen ini. Kita akan bahas tuntas tentang komitmen ini. Nah, kalau kita bahas tentang komitmen, teman-teman, kita akan bahas sesuatu yang sangat luas dan sangat banyak. Karena kalau kita bicara tentang komitmen, kita akan mengaitkannya dengan seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena komitmen bicara tentang kesetiaan. Komitmen juga bicara tentang cinta. Dalam hubungan pacaran ataupun pernikahan, kedua belah pihak harus memiliki komitmen. Bertanggung jawab, sama-sama menjaga hati sendiri dan hati pasangannya. Perlu komitmen di dalam menjalin hubungan tersebut agar hubungan tersebut tetap baik, langgeng gitulah ya. Perlu komitmen. Komitmen juga bicara tentang membangun kebiasaan yang baik. Kalau kita ingin memiliki morning routine yang baik, kita harus punya komitmen bangun pagi, kita nggak males-malesan. Jadi bukan cuma diangan, besok pagi gue mau rajin nih. Nggak bisa. Tapi kita perlu komitmen untuk beraksi, untuk langsung melakukannya. Di dalam kekristenan juga perlu komitmen. Melakukan perintah Tuhan, itu perlu komitmen. Karena perintah Tuhan itu susah dilakukan. Yang mengasihi musuh itu nggak mudah. Perlu komitmen yang kuat untuk kita terus mengasihi musuh kita. Nah, jadi kalau kita bicara tentang komitmen, itu menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan kita. Karena komitmen tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan ini contoh paling simpel. Kalian kalian mengikuti ibadah Iktus Digital Service dari awal sampai akhir, itu perlu komitmen. Benar atau enggak? Ya, kalian ngikutin video ini, kalian dengerin khotbah ini sampai akhir, itu perlu komitmen. Kalau kalian nggak komitmen sampai habis, ya udah, sampai di tengah doang. Nah, dari semua yang gue sampaikan ini, kita mau cari arti dari komitmen tuh apa sih sebenarnya? Nah, kali ini kita mau simpel aja. Kita nggak bakal lihat KBBI, tapi kita akan lihat contoh-contoh tadi. Apa sebenarnya komitmen? Kita simpulin komitmen itu simpel aja gini. Komitmen adalah ketika kita menyelesaikan dengan utuh dan baik segala sesuatu yang telah kita mulai. Gue ulangi. Komitmen adalah ketika kita menyelesaikan dengan utuh dan baik segala sesuatu yang telah kita mulai. Namun memang ngomong tuh mudah. Benar gak? Ngomong begini tuh mudah. Tapi ketika kita harus beraksi, harus melakukannya, itu susah banget. Ya. Susah banget prakteknya. Nah, hari ini gue mau ajak kita evaluasi diri. Berapa banyak dari kita yang komitmennya masih setengah-setengah, atau mungkin separoh, atau adakah dari kita yang memang benar-benar strict melakukan komitmen kita? Kita mau evaluasi diri. Masihkah kita setengah-setengah dalam komitmen? Contohnya gini, mahasiswa semester awal, contohnya mahasiswa teologi, semester awal, semester 2 masih berapi-api. Gue mau jadi pendeta, gue mau jadi hamba Tuhan, mencari jiwa-jiwa di luar sana. Gue mau belajar Alkitab nih.
ikut sekolah Alkitab, sekolah teologi. Semester 1, semester 2 masih semangat. Masuk semester 3, 4, 5, 6, udah mulai panas otaknya karena tugas-tugas yang sangat banyak tentang tafsir lah, tentang Ibrani Yunani lah. Pusing. Dan akhirnya mulai, kayaknya gue gak jadi pendeta deh. Ternyata belajar Alkitab gak semudah yang gue kira deh. Kayaknya gue mundur deh. Komitmennya masih setengah. Atau mungkin ada dari teman-teman yang pengen besok pagi gue punya intimasi pribadi sama Tuhan. Gue mau doa, gue mau baca Alkitab minimal 1 pasal lah ya setiap hari. Gue mau doa 30 menit lah minimal setiap hari. Udah di angan-angan nih, udah komitmen nih melakukannya. 1-2 hari masih komit, 1-2 hari, 3 hari, 4 hari masih komit. Lewat 7 hari udah mulai males. Komitmennya mulai goyah. Seringkali komitmen kita goyah karena masalah. Seperti yang Nata alami tadi. Masalah yang menghimpit kita membuat komitmen kita semakin goyah. Atau kita yang tidak bisa menguasai diri kita membuat komitmen kita goyah. Nah, hari ini buat teman-teman yang merasa masih komitmennya setengah-setengah atau masih separuh, hari ini gue mau ngajak kita belajar sama-sama. Gimana supaya kita punya komitmen yang utuh. Menyelesaikan segala sesuatu sampai selesai dengan utuh dan baik. Itu gimana sih? Kita mau belajar dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Gimana cara Tuhan Yesus bisa komit menyelesaikan tugasnya, menebus dosa manusia, datang ke dunia, rela mati buat kita. Gimana dia bisa komit? Padahal banyak masalah yang dialami, dicemooh, diludahi, bahkan disalib, menderita. Kenapa dia bisa tetap komit di tengah situasi yang seperti itu? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Matius 26 ayat 36 sampai 39, gue akan bacain buat kita semua. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ayat 39, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus di dalam kesesakannya, bahkan sampai dia sedih, dia gentar, dia takut menghadapi penyaliban dia, pengorbanan dia. Dia sampai takut. Kita mau belajar kenapa dia bisa tetap komit. Kita mau belajar kenapa di tengah situasi dia yang kurang baik, bukan kurang baik, sangat gak baik, dia tetap bisa komitmen melakukan tugasnya. Nah, ini yang kita mau bahas. Kita mau bahas sama-sama. Di ayat 39. Hari ini hanya ada satu poin. Satu poin penting yang dapat kalian pegang, dan ini akan membuat komitmen kalian sangat kuat dan tidak akan mudah goyah. Ya, kita mau belajar satu poin aja dari ayat 39. Ya. Sekali lagi gue baca. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Perhatikan ini. "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi yang pertama, ya, jadi yang harus kalian miliki supaya kalian memiliki komitmen yang kuat, yang kokoh,
yang gak mudah goyah, kalian harus punya, kita harus punya yang namanya fokus kepada tujuan. Komitmen memerlukan fokus kepada tujuan. Fokus kepada tujuan. Kalau kita fokus kepada tujuan, maka kita akan memerhatikan fokus kita itu. Kita tidak akan memerhatikan perasaan kita, apa yang kita kehendaki, apa yang kita ingini. Tetapi kita fokus kepada tujuan kita. Tujuan kita jalannya ini, ya udah kita jalan di sini. Kita nggak melakukan apa yang dituntut oleh perasaan kita, apa yang kita ingini. Kita nggak dituntut di situ. Tapi kita menuntut untuk tetap fokus kepada tujuan kita. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia fokus kepada tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya dia bilang, jangan seperti yang kau kehendaki, tetapi yang kau kehendaki Tuhan yang terjadi. Mungkin hari ini, ketika kalian berusaha membangun komitmen, banyak masalah yang datang. Banyak masalah yang membuat kalian goyah. Tetapi jangan sampai perasaan itu membuat komitmen kalian runtuh. Jangan sampai komitmen kalian dikalahkan oleh perasaan kalian. Jangan sampai komitmen kalian digoyahkan oleh keinginan kalian. Tentunya keinginan yang tidak sesuai dengan fokus tujuan kalian. Kalau hari ini kalian pengen tiap hari bangun intimasi pribadi dengan Tuhan, setiap hari baca Alkitab minimal 1 pasal, bangun pujian penyembahan setiap hari mungkin setengah jam per hari atau 1 jam per hari, kalian mau komit di sini. Jangan sampai kalian tenggelam dengan rasa malas. Lebih enak tidur, lebih enak main, lebih enak main PUBG, main ML. Jangan tenggelam dalam perasaan dan situasi seperti itu, tetapi tetaplah fokus kepada tujuan kalian. Kalau hari ini kalian komitmen untuk mengasihi Tuhan, maka jangan menggunakan perasaan kalian untuk mengasihi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat sama perintah Tuhan. Jadi kalau kalian fokus, kalian ingin komit mengasihi Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Jangan menyeleweng dari perintah Tuhan. Itu yang namanya komit. Itu yang namanya komitmen. Komitmen tidak digoyahkan dengan perasaan dan situasi yang kita inginkan terjadi di dalam hidup kita. Karena memang apa yang kita ingini terkadang itu bertolak belakang dengan fokus tujuan kita. Kita ingin bangun kehidupan intimasi tadi, tapi perasaan kita, situasi yang kita ingini adalah kita ingin tidur-tiduran, ingin nonton YouTube dan lain sebagainya. Atau ada yang ingin kerja ekstra, maksudnya ingin mencari pekerjaan, tetapi perasaan situasi yang dia ingin tidur-tiduran aja. Gak akan dapat itu pekerjaan, gak akan bekerja dengan maksimal. Jadi komitmen itu nggak boleh dipengaruhi oleh perasaan di dalam diri kita. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Selain Tuhan Yesus siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka disuruh untuk menyembah patung emas, mereka katakan, even gue mati gue nggak akan sembah itu, tapi gue akan tetap komit, gue mau sembah Tuhan. Masalah mungkin bisa membuat komitmen kita goyah, tetapi jangan tenggelam, jangan runtuh di dalam perasaan itu. Tetapi tetaplah kuat. Tetap ingat fokus tujuan kita. Tetap ingat fokus tujuan kita adalah sampai ke tujuan itu. Menyelesaikan dengan utuh dan baik apa yang telah kita mulai itu. Nah makanya seharusnya sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Allah, kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus,
Ketika Tuhan Yesus tetap komit, sekalipun dia disiksa, dia menderita, tapi dia tetap menyelesaikan sampai akhir tugasnya, tugas penyelamatannya. Dia tetap komit sekalipun masalah menghimpit dia, maka kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Kita harus tetap komit sekalipun masalah terus menghimpit kehidupan kita. Sekalipun perasaan kita bergejolak, tidak ingin melakukannya terus-menerus, tapi kita harus tetap kuat. Kita harus tetap kuat. Maka pada akhirnya gue punya hanya bawa satu poin, tapi pegang satu poin ini. Fokus pada tujuan kalian dan jangan biarkan perasaan dan situasi menenggelamkan atau menggoyahkan komitmen kalian. Maka akhirnya gue mau nantang kalian semua, dimanapun Sobat Iktus berada. Hari ini kalau kalian komitmen kalian masih mudah goyah, mudah runtuh, yuk sama-sama kita ingat lagi tujuan kita apa. Kita mau kembali fokus lagi. Kita mau capai, kita mau menyelesaikan apa yang kita mulai itu dengan baik, dengan utuh. Kita mau komitmen sampai selesai seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena orang Kristen, pengikut Kristus, harus melakukan apa yang Kristus lakukan juga. Kalau Kristus komitmen sampai mati di kayu salib menebus seluruh dosa manusia, maka kita juga harus komitmen melakukan, menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Dalam hal ini, hal yang baik bukan hal yang buruk tentunya. Ya. Jadi yuk sama-sama kita perbarui komitmen kita, perkuat komitmen kita, dan jangan mudah goyah. Maka ketika kita punya komitmen yang baik, percayalah kita akan mempunyai masa depan yang luar biasa. Hidup kita akan menjadi dampak dimanapun kita berada. Percaya. Demikian firman Tuhan yang bisa gue sampaikan. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Berkati firman-Mu yang Engkau izinkan hamba-Mu sampaikan mengenai komitmen. Biarlah kami bisa memegang hal ini di dalam kehidupan kami. Kami dapat memiliki komitmen yang baik, berintegritas di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi dampak dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami benar-benar sangat ngeok kalian.